aturan-aturannya. Begitupun infak jelas. Kalau sedekah ini ya bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk imateri. Tapi pahalanya insya Allah itu akan terus mengalir kepada yang bersangkutan. Ya Pak Ustadz, saya juga sebagai warga jamaah Masjid As-Siddiq yang alhamdulillah rumahnya di dekat masjid, saya sering ketitipan warga yang mengetuk pintu rumah saya, kemudian datang membawa amplop, membawa uang, kemudian mereka ingin sekali bersedekah untuk masjid, ya. Kemudian mereka menceritakan soal hajatnya. Ada yang ingin didoakan putranya lulus kuliah, ada yang minta didoakan anaknya sedang atau akan mengikuti sidang wisuda, berharap wisudanya segera bisa dilakukan. Kemudian anaknya yang beranjak besar gitu ya, yang sedang belajar berjalan, memohon untuk dimudahkan jalannya. Ini luar biasa ya. Dan ini menjadi suatu keyakinan yang benar gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah dan masyarakat punya keyakinan seperti itu. Luar biasa. Mungkin Pak Deden sebagai ketua panitia pembangunan mendapatkan hal-hal seperti itu dari warga. Beberapa warga menitipkan alhamdulillah percaya kepada kita selaku panitia, mengemban amanat untuk membangun masjid ini sampai betul kata Mas, sampai sempurna. Yang sekarang kata apa untuk masjid yang terbaik, untuk masjid yang terbaik. Amalannya apa nanti yang akan kita dapatkan di akhirat kelak di surga istana, dan yakin kita dengan bersedekah ke masjid walaupun kata dalam satu riwayat walaupun sebesar sarang burung, itu pasti Allah akan mengganti dengan paling baik. Nanti di sana kita akan sama-sama mendapatkan istananya Allah. Baik, satu pertanyaan lagi karena waktunya hampir habis. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan terakhir. Ini dari jamaah juga. Apakah dengan sedekah ini akan menjadikan hati kita menjadi lebih tenang gitu ya? Kan kita wajarlah sebagai manusia hari-hari selalu dihadapkan dengan persoalan, masalah yang kadang-kadang menguras pikiran kita. Apakah dengan sedekah juga akan mengembalikan hati kita menjadi tenang, kemudian kita jadi merasa bahagia? Nah, ini pertanyaan juga luar biasa ya. Luar biasa lah untuk yang warga 14 Masjid As-Siddiq. Setiap kita berbuat baik, ya, itu pasti akan mendatangkan ketenangan. Ketika kita berbuat dosa, itu pasti akan membuat kegelisahan, tidak akan membuat hati tenang. Nah, karena sedekah tadi bisa dalam bentuk materi, kita memberikan bantuan kepada orang lain, kepada fakir dan miskin, atau menitipkan kepada panitia pembangunan, itu kan salah satu amalan terpuji. Ini jelas akan mendatangkan ketenangan bagi kita. Tapi manakala kita berbuat dosa, itu pasti kita merasa akan dikejar-kejar, akan tidak diberi ketenangan. Dan juga secara imateri ya, kita bersedekah dengan tadi membaca kalimat-kalimat thayyibah, kemudian baca tahmid, tahlil dan takbir. Itu kan jelas dalam rangka mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Nah, insya Allah ya, bagi mereka yang giat, yang gemar bersedekah, giat berinfak, insya Allah hatinya akan diberi ketenangan karena harta yang dia terima merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dijalankan sesuai dengan koridor yang ditentukan, sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya, sehingga dia betul-betul sudah menjalankan fungsi sebagai khalifah. Artinya khalifah dalam hal ini bagaimana Allah menitipkan dalam bentuk harta, kemudian hartanya itu ditasarufkan, hartanya itu didermakan kepada mereka yang berhak untuk menerima.
Bahkan kalau kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bersedekah itu baik sedikit ataupun banyak mengandung 10 kebaikan. Subhanallah. Ya. Ya. 10 kebaikan, 5 di dunia dan 5 di akhirat. Ya. Kalau waktunya masih ada mungkin sedikit diulas aja ya. Ya, boleh. Buat biar jemaah lebih tahu. Baik sedikit maupun banyak ternyata memiliki 10 kebaikan dari sedekah. Mana yang di dunia? 1, membersihkan harta kekayaan. Jadi harta kita akan dibersihkan melalui sedekah. Kemudian yang kedua, membersihkan badan dari dosa-dosa. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Ya. Banyak hadis Rasul yang menjelaskan. Kemudian yang keempat, mengembirakan orang-orang miskin dan menyenangkan orang-orang mukmin. Dan yang kelima, menjadikan berkah dalam harta dan banyak rezeki. Itu luar biasa. Nah, kemudian 5 yang akan diterima bagi orang-orang yang gemar bersedekah. 1, sedekah akan menjadi naungan baginya di naungan yang panas nanti. Yang 7 naungan itu kan tidak ada lagi. Salah satunya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa khafaha hatta la ta'lama ma shimalu ma yunfiqu simalu ma yaminuhu, ya. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, di mana tangan kanan yang mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan tangan kanan. Maksudnya secara sir. Makanya dalam hal ini sedekah itu bisa dalam bentuk terang-terangan, maksudnya untuk memotivasi semangat orang lain supaya memiliki kegemaran untuk berinfak dan bersedekah. Kemudian yang kedua, sedekah akan meringankan hisab atau perhitungan amal. Makanya kalau banyak harta tidak pernah dizakati, diinfaki dan disedekahi, itu justru nanti akan berat hartanya itu. Tapi ketika dia memiliki banyak harta, kemudian dizakati, diinfaki dan disedekahi, itu insya Allah hartanya itu akan meringankan. Dan yang ketiga, memberatkan timbangan amal kebaikan. Jadi dari sedekah yang dikeluarkan itu kan karena dilipat gandakan hartanya oleh Allah, jadi akan memperberat timbangan amalnya. Makanya luar biasa. Dan yang kelima, menambah dan meninggikan derajat di surga. Luar biasa ya kalau bicara tentang sedekah. Makanya sering kalau kita lihat secara matematis lah, tidak bisa dimengerti sedekah. Rumusnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak aja sedekah kalau yakin. Kita ingin harus yakin berkah. Yakin saja ke Allah. Cuman jangan begini katanya, kan sedekah itu ada 2. 1 sedekah jariah. 2 sedekah gairah. Nah, yang sedekah gairah inilah kalau bisa yang terus ditiadakan. Ya artinya kalau hanya membiarkan jariah yang diutamakan. Yang diutamakan itu berada. Kalau bergairah dalam bersedekah itu tuh baik. Baik. Ya. Baik, ini mungkin di segmen terakhir Pak Deden sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Siddiq, ada yang ingin disampaikan ke jamaah ya, ajakan gitu, terutama bagaimana kita bersama-sama membangun masjid ini sehingga nanti akan sempurna dalam bentuk yang sudah kita rencanakan. Ya, kami Panitia Pembangunan Masjid As-Siddiq mengajak warga RW 14 khususnya kaum muslimin muslimat umumnya, jamaah Masjid As-Siddiq juga untuk ikut serta mewujudkan impian kita bersama menyelesaikan pembangunan Masjid As-Siddiq ini. Dan tak lupa juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada warga RW 14 dan para kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyumbangkan, mensedekahkan sebagian hartanya untuk kelangsungan pembangunan Masjid As-Siddiq ini. Ya, baik, untuk Pak Ustadz Makmur mungkin bisa sedikit memberikan kesimpulan dari tema obrolan Islam kita pada sore hari ini, mengetuk pintu langit dengan sedekah. Oke, terima kasih dari pembicaraan ringan ini, tapi insya Allah berbobot ya. Walaupun ringan, tapi insya Allah nilainya sangat berbobot. Luar biasa. Jadi bagaimana cara mengetuk pintu langit melalui sedekah ini? Pintu langit akan terbuka. Artinya kemurahan Allah, kebaikan Allah itu akan dibuka melalui jalan kita gemar bersedekah. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW ini sebagai penutup, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
setiap ruas jari tangan manusia itu mengeluarkan sedekah. Engkau damaikan antara orang-orang bercerai, itu adalah sedekah. Engkau tolong seseorang ya naik di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau menaikkan barangnya di atasnya juga adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau jalankan menuju sholat adalah sedekah. Engkau singkirkan gangguan di jalan adalah sedekah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi banyak banyak sisi dan sudut yang kita lakukan tapi bernilai sedekah. Sedekah. Bisa Betul. dengan harta, bisa dengan ilmu materi tadi atau non materi tadi. Ya. Makanya dalam hadis yang lain yang sangat populer, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Punya harta, sedekahkan hartanya. Punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Punya tenaga, sedekahkan ilmunya. Salah satu dari ketiga yang umpamanya secara harta karena keterbatasan, tapi punya ilmu, silakan. Ilmu pun memiliki keterbatasan, tapi punya tenaga, punya semangat, kita sedekahkan tenaganya itu untuk pembangunan masjid ataupun ya untuk keperluan dan mengagungkan Allah. Ini insya Allah akan menjadi nilai sedekahnya dapat mudah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah ini adalah akhir dari obrolan Islam kita dengan tema mengetuk pintu langit dengan sedekah. Terima kasih Pak Ustadz Makmur dan Pak Haji Deden, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Siddiq sudah bergabung dengan kami. Kami informasikan kepada jamaah sekalian untuk memfollow atau like Facebook official Masjid As-Siddiq official, atau juga mensubscribe atau mengikuti YouTube Masjid As-Siddiq. Insya Allah kedua channel ini akan kita manfaatkan untuk kegiatan dakwah digital dari Masjid As-Siddiq. Terima kasih Anda sudah menyimak obrolan Islam pada sore hari ini. Kami senantiasa mendoakan warga jamaah Masjid As-Siddiq senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.